Tapi aktivitas pengolahan bisnis, saya dari Google Putri Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tegawan dari program studi Akman. Saya dari Kompolu dari Politeknik. Saya dari Dan saya masih lama dari Universiti. Saya Cacaran Ibu dari Politeknik. Ya, sekian perkenalan kami dan kami akan membahas mengenai proyek kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahole, program studi Teknik Biologi. Apa nama brand dari usaha ini? Nah, nama brand kami adalah Voice Frozen Food. Kami bekerja di bidang makanan beku sehat. Untuk latar belakang kami hadir atas respon kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan solusi praktis namun tetap sehat dalam kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi, saya akan memberitahukan kenapa kami memiliki dibandingkan isu biasa. Dikarenakan kebanyakan orang saat ini itu hidup di era serba modern dan gaya hidup yang serba cepat seringkali lupa untuk membuat makanan secara praktis dan efisien diakibatkan aktivitas yang serba cepat. Jadi kami hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut dengan teknologi pengolahan dan penyimpanan yang tepat. Produk makanan beku mampu menyimpan kandungan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat, dan juga protein yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Produk kami berupa sayuran, buah-buahan, dan daging ayam yang merupakan sumber protein. Selain itu, makanan beku yang sehat dapat disesuaikan dengan kebutuhan diet dan aktivitas harian sehingga mendukung gaya hidup yang lebih teratur dan seimbang. Nah, untuk tujuan presentasi kami mempresentasikan brand kami itu untuk menjadi pelopor dalam penyediaan makanan beku sehat yang inovatif, mudah diakses, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pola makan yang seimbang, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan individu di era modern. Dan menyediakan produk makanan beku sehat berkualitas tinggi dengan kandungan nutrisi yang terjaga melalui teknologi pengolahan dan penyimpanan terkini. Next. Apa yang menjadi masalah dan peluang dalam usaha ini? Nah, masalah utama yang melatar belakangi munculnya usaha ini adalah perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin serba cepat. Nah, banyak orang terutama pekerja, mahasiswa, dan keluarga muda, mereka memiliki aktivitas padat sehingga waktu untuk memasak menjadi sangat terbatas. Nah, kondisi ini sering membuat masyarakat mencari alternatif makanan yang mudah disajikan, namun tetap mengenyangkan dan layak dikonsumsi. Situasi tersebut menjadi peluang usaha karena permintaan terhadap frozen food terus meningkat. Produksi frozen food dinilai praktis, dapat disimpan lebih lama, dan mudah diolah kapan saja sesuai kebutuhan. Dengan menawarkan frozen food yang berkualitas dan sehat, usaha ini mampu menjawab kebutuhan konsumen akan makanan yang efisien tanpa mengorbankan rasa dan nilai gizi. Oleh karena itu, kombinasi antara masalah keterbatasan waktu dan meningkatnya permintaan makanan praktis menjadikan usaha ini memiliki potensi pasar yang besar dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada produk frozen food. Produk frozen food ini seperti yang orang tahu ya, merupakan salah satu pilihan makanan yang paling praktis di zaman sekarang. Jadi orang menyediakan berbagai macam jenis produk frozen food, mulai dari nugget, sosis, dimsum, bakso, risol, sampai sayur-sayuran beku. Semua produk ini orang siapkan supaya bantu orang semua dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, maupun usaha jualan. Di sini ada keunggulan produk frozen food. Yang pertama itu tahan lama, karena disimpan dalam suhu dingin. Produk frozen food ini bisa bertahan lama tanpa pakai bahan pengawet berlebihan, jadi orang bisa stok banyak di rumah, tidak perlu takut makanan cepat rusak. Dan yang kedua ada praktis dan cepat saji. Proses pengolahannya sangat mudah.
Kalian cuma perlu goreng, kukus, atau masak sebentar, tidak perlu persiapan ribet. Ini juga cocok sekali buat ibu rumah tangga, anak kos, bekerja, sampai pebisnis sebelumnya. Dan yang ketiga ada rasa konsistennya. Setiap produk selalu diolah dengan tekanan yang pas, jadi rasanya tetap sama setiap kali masak, baik dari segi bumbu, tekstur, sampai kualitasnya itu semua tetap dijaga. Dan yang keempat, higienis. Proses produksi dilakukan dengan memperhatikan kebersihan terutama ya, dan standar pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan sampai pengemasan, semua dijaga supaya produk ini tetap aman dan sehat for dikonsumsi. Jadi dengan semua keunggulan ini, produk frozen food cocok sekali for stok makanan di rumah, for bekal anak sekolah, for acara keluarga, sampai for usaha jualan. Selain praktis juga, frozen food ini dapat membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya, tapi tetap kasih rasa yang enak dan kualitas yang terjamin. Dan selanjutnya, apa yang menjadi target pasar bisnis frozen food kami? Di sini kami membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kami fokuskan kepada para pekerja yang tidak memiliki banyak waktu luang sehingga membutuhkan makanan praktis yang sehat, bergizi, dan juga aman untuk dikonsumsi. Kemudian, yang menjadi fokus kedua kami adalah keluarga yang menginginkan makanan yang sehat bagi anggota keluarga mereka, sehingga kami membuat produk frozen food ini dengan harapan dapat menyediakan makanan praktis yang tak hanya cepat saji, namun sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi bagi para konsumen kami. Sekarang kita masuk dalam keunggulan bersaing. Kami juga menyediakan produk-produk dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, diproses dengan standar kebersihan yang terbaik. Dari segi harga, kami juga menawarkan harga yang sangat terjangkau tanpa mengurangi kualitas dari produk-produk kami. Dan pastinya, frozen food kami juga menyediakan berbagai varian rasa yang beragam dan juga sehat. Ditambah dengan kemasan yang menarik, praktis, dan mudah disimpan. Bukan hanya enak, tapi juga sangat aman dan terpercaya. Tak perlu khawatir, karena frozen food kami sudah bersertifikat halal dan juga terdaftar BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi bagi semua. Nah, model bisnis dari usaha frozen food ini sendiri dijalankan melalui penjualan langsung secara offline dan online. Nah, penjualan offline dilakukan dengan melayani konsumen secara langsung. Sedangkan penjualan online memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Itu, usaha ini menerapkan sistem reseller, di mana mitra dapat membantu memasarkan produk sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan volume penjualan meningkat. Dan penjualan menggunakan kombinasi pre-order dan pre-order membantu produsen menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar sehingga mengurangi resiko kerugian. Sementara sistem stok memastikan produk selalu tersedia bagi konsumen yang membutuhkan dalam waktu cepat. Nah, keuntungan usaha diperoleh dari margin penjualan, yaitu selisih antara biaya produksi dengan harga jual. Dengan pengelolaan biaya bahan baku, produksi, dan distribusi yang efisien, usaha ini diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan. 7. Strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kami menggabungkan pemasaran digital, promosi langsung, dan sistem reseller agar jangkauan pasar lebih luas dan biaya tetap efisien. Pertama, kami memaksimalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana utama promosi. Konten yang kami tampilkan berupa video proses memasak, hasil produk setelah digoreng atau dikukus, perbandingan porsi,
hingga konten edukasi singkat tentang kepraktisan frozen food. Strategi ini bertujuan membangun kepercayaan dan ketertarikan konsumen. Kedua, kami menerapkan promo bundling, diskon musiman, dan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan serta mendorong pembelian ulang. Selain itu, testimoni pelanggan menjadi bagian penting dalam pemasaran. Ulasan dari pembeli kami tampilkan di media sosial dan katalog penjualan untuk menunjukkan kualitas rasa, kebersihan, dan kemudahan penyajian produk. Kami mengembangkan sistem reseller khususnya untuk mahasiswa, UMKM, dan pemilik warung kecil. Reseller diberikan harga khusus dan materi promosi agar mereka dapat menjual kembali produk dengan margin yang lebih menarik. Terakhir, kami menjaga komunikasi aktif dengan pelanggan melalui WhatsApp maupun media sosial untuk menerima masukan, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Operasional dan distribusi terbagi menjadi 3 poin. Poin 1, pengiriman dengan ice gel dan cool box. Metode ini menjaga suhu produk selama pengiriman dan memastikan produk tidak mengalami pencairan atau penurunan kualitas. Penggunaan ice gel dan cool box mendukung kepuasan pelanggan dengan produk yang segar dan aman saat diterima. Poin 2, penggunaan freezer dan cool chain. Freezer berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama yang menjaga produk tetap beku. Selain itu, Frostmate Polish menerapkan sistem cool chain yang ketat di mana dapat menjaga suhu produk tetap stabil. Sistem ini mencakup penggunaan kendaraan operasional yang dilengkapi fasilitas pendingin serta pengemasan khusus guna mencegah perubahan suhu yang dapat merusak kualitas makanan beku. Dengan demikian, produk sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik, aman dikonsumsi, dan tetap bergizi. Poin ketiga, proses produksi dan penyimpanan. Dalam proses produksi, Frostmate Polish menerapkan standar higienis yang ketat guna menjamin kualitas keamanan produk seperti salad, dimsum, siomay, burger, dan es krim buah. Proses tersebut meliputi persiapan bahan baku, pengolahan khusus yang sesuai dengan SOP, serta pengemasan secara vakum yang menjaga kesegaran dan kandungan nutrisi produk. Setelah proses produksi, produk disimpan dalam penyimpanan khusus seperti freezer. Penyimpanan ini dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan pangan dan kebersihan produk. Proyeksi keuangan perusahaan Frostmate Polish kita dapat lihat perhitungan atau omset diperoleh dalam 1 tahun dengan biaya awal Rp876.420.000, biaya produksi sudah termasuk bahan baku dan kemasan per tahun Rp3.660.680.800, biaya operasional per tahun Rp1.515.905.972 dengan target penjualan per 3 bulan Rp1.708.200.000, dalam 6 bulan Rp3.416.400.000. Jadi dalam 1 tahun Rp6.832.800.000. Jadi total keuntungan bersih per tahun setelah kita kurangi biaya awal, biaya produksi, biaya penyusutan menjadi total Rp1.247.789.628, dan diproyeksikan omset kita akan naik pada tahun kedua menjadi
1.728.209.628 rupiah. Dan kita masuk pada tahap rencana pengembangan produk. Untuk meningkatkan penjualan, kita akan menciptakan varian frozen food yang berbasis nabati, yang tujuannya untuk konsumen vegetarian atau vegan, yaitu camilan ringan, sayur beku, dan buah kering beku. Dan produk yang kedua, menu beku khusus konsumen diet tertentu seperti frozen food rendah karbo, keto, bahkan gluten free, serta rencana produk fast food musiman yang edisi terbatas, menu spesial pada hari khusus, hari besar, atau pada hari-hari momen tertentu untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Ya, sekian dari presentasi produk kami, dan harap dimaklumkan jika kami ada salah. Kami akan terus berbenah dan kami akan terus berinovatif untuk terus menciptakan produk makanan sehat yang bisa dikonsumsi oleh banyak kalangan seperti anak-anak, orang sakit, orang gym, dan juga lansia yang lanjut umur. Dan sekiranya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya ingin memberikan aplaus kepada rekan-rekan saya yang telah bekerja bersama saya untuk menciptakan produk yang luar biasa dan sangat spektakuler ini. Dan hanya itu saja yang ingin kami sampaikan untuk penutup kali ini. Kami akan kembali lagi untuk menjadi produk yang lebih baik dan lebih maju dari saat ini. Sekian dari presentasi kami dari Folies Group undur diri. Terima kasih.